Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat berjumpa lagi teman-teman dan adik-adik semua yang mengikuti program belajar menulis ya. Ini memang untuk teman-teman siswa dan mereka yang ingin memulai karir sebagai penulis atau hobinya untuk menulis. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai beberapa poin yang cukup penting dalam kerja kepenulisan. Yang pertama, bagaimana menggali ide, mengembangkan ide, kemudian membangun karakter dan menulis cerita. Jadi topik bahasan kita pada kesempatan ini lebih kepada menulis prosa. Ya, tentu saja ada banyak cara untuk menentukan atau menggali ide yang akan kita jadikan nanti sebagai tema dalam menulis prosa. Nah, ini salah satu ide yang mungkin bisa dilakukan dengan mudah oleh teman-teman di rumah. Yang pertama, jangan pernah memikirkan dulu kita akan menulis tema apa. Karena biasanya tuntutan untuk menulis sebuah tema ini justru yang menjadi penghalang atau penghambat pertama ketika seseorang mau mulai menulis. Walaupun tema ini diperlukan karena dia memberi kita arah akan kemana arah kita menulis, akan membicarakan apa kita dalam tulisan. Tetapi itu juga bisa menjadi beban yang kemudian membuat teman-teman jadi terlalu sulit untuk memulai tulisan. Nah, saya punya tips yang sederhana untuk menggali ide ini. Pertama, pilihlah satu kata saja, satu kata benda misalnya, apa saja. Pilihlah satu kata benda, apa saja, yang bisa nanti kata benda yang langka atau yang memang sehari-hari biasa dilihat, atau benda-benda yang sudah bersifat kuno. Tetapi kita bisa memulainya dari kata benda yang sehari-hari. Misalnya sarung atau kursi atau keramik. Nah, misalnya kita ambil contoh kata keramik. Nah, kita nggak punya acuan apa-apa, kita nggak tahu mau menulis apa mengenai keramik ini. Nggak usah dulu pikirkan hal itu. Keramik. Sesudah kita mendapatkan satu kata benda, misalnya keramik, langkah yang kedua, kita mencari tahu sejarah keramik. Ya. Segala seluk-beluk mengenai keramik. Caranya bagaimana? Sekarang lebih mudah ya. Teman-teman bisa searching di Google, cari sejarah keramik atau seluk-beluk mengenai keramik. Bagaimana membuatnya, seperti apa, termasuk pengrajin keramik dan sejarah keramik mulai menjadi bagian dari peradaban manusia. Kalian terus menggali kata keramik ini sampai memperoleh data yang sebanyak-banyaknya mengenai apa saja yang berhubungan dengan keramik. Nanti ketika teman-teman searching mengenai seluk-beluk keramik ini, biasanya akan muncul hal-hal yang menarik yang semula teman-teman tidak mengetahui. Nah, itu sebabnya juga kita boleh sebagai panduan memilih kata benda yang kita hanya tahu katanya tetapi belum tahu banyak mengenai benda itu. Karena kalau kita sudah terlalu sering atau terlalu banyak tahu mengenai benda tertentu, kita tidak punya dorongan, tidak punya minat untuk menggalinya lebih jauh. Jadi sebagai panduan cari kata benda yang kita tahu namanya,
tetapi kita tidak tahu mengenai seluk-beluknya, mengenai sejarahnya, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan benda itu. Cukup jelas ya. Tadi kita sudah menemukan kata keramik. Nah, ketika teman-teman searching, mulai mencari segala sesuatu yang berkaitan dengan keramik, di sana teman-teman biasanya akan memperoleh hal-hal yang kemudian menarik perhatian. Barangkali tentang sejarahnya, cara pembuatannya, atau tentang pengrajinnya, atau bahannya, dan lain sebagainya. Nah, sesudah teman-teman memperoleh apa yang menarik buat teman-teman, misalnya mengenai cara membuat keramik. Sampai di sini kita belum juga tahu apa yang mau kita tulis. Kita nggak mungkin menuliskan tata cara membuat keramik, karena ini tulisan fiksi ya, tulisan kreatif, tulisan fiksi, prosa, cerpen misalnya. Kita tidak perlu menuliskan tata cara membuat keramik, tetapi kita harus tahu bagaimana membuatnya, supaya nanti dalam tulisan kita ada data yang cukup, dan kita nggak ngarang gitu. Maksudnya nggak mengada-ada. Memang itu karangan, tapi maksudnya kita nggak mengada-ada, karena itu berkaitan dengan fakta yang sebenarnya. Nah, sesudah kita memilih bahwa bagaimana membuat keramik, ini yang menarik perhatian kita, menarik minat kita. Langkah berikutnya yang ketiga, masukkanlah satu konflik. Ya. Masukkanlah satu konflik di dalamnya yang memang itu kita ciptakan sendiri konflik itu. Misalnya konflik itu adalah tentang semakin langkanya bahan, dalam hal ini tanah yang baik, untuk membuat keramik dengan kualitas yang baik. Nah, kenapa? Tetapi ingat, konflik harus disertai dengan alasan atau sebab akibat. Mengapa semakin langka tanah yang bisa dipakai untuk membuat keramik? Misalnya karena hampir semua tanah itu sudah dijadikan untuk bangunan-bangunan, sudah dibangun berbagai macam fasilitas, sehingga manusia atau pengrajin keramik itu semakin sulit menemukan tanah dengan kualitas yang cukup bagus untuk membuat keramik. Nah, berarti kan ada konflik. Nah, lalu sampai di sini kita sudah menemukan ide, sudah menemukan tema apa yang mau kita tulis. Nah, langkah kedua sesudah kita mendapatkan hal ini, apa ide dan konflik di dalamnya, langkah kedua adalah mengembangkan ide tadi. Cara mengembangkan ide, kita membuat aransemen atau alur atau plot. Misalnya kita bagi beberapa bagian. Bagian pertama, kamu mau ngomong apa? Kamu mau mengisahkan, pertama mungkin seorang pengrajin keramik yang cukup sukses, atau yang keramik-keramik buatannya itu cukup diminati oleh semua orang. Bagian kedua, kamu mulai masuk ke sesudah sekian lama dia membuka usaha keramik, lalu pelan-pelan mulai terjadi masalah karena bahan, dalam hal ini tanah, untuk membuat keramik semakin langka. Nah, apa penyebab kelangkaan itu? Kamu bisa pilih misalnya hubungan kerusakan tanah misalnya. Apa yang menyebabkan tanah itu rusak? Jadi hubungan kerusakan tanah nanti dengan profesi si pengrajin keramik. Tetapi harus dijelaskan mengapa tanah makin langka. Tanah yang digunakan sebagai bahan untuk membuat keramik ya, karena tidak semua jenis tanah bisa dipakai untuk membuat keramik. Misalnya karena kerusakan lingkungan. Hampir semua lahan sudah dibangun gedung-gedung dan hampir merata di semua wilayah. Misalnya seperti itu. Lalu apa yang akan dilakukan oleh si pengrajin keramik untuk keluar dari masalah ini? Dan kalau ternyata memang tidak ada solusi, apa yang akan terjadi pada si pembuat keramik? Itu kamu ceritakan di bagian-bagian berikutnya. Oke. Nah, kalau sampai di sini ternyata teman-teman seperti menemukan jalan buntu, kok kayaknya nggak tertarik dengan cerita ini, untuk mengembangkan cerita ini, jangan buru-buru pindah ke
topik lainnya, misalnya tetap saja pada keramik ini, tapi ubahlah konfliknya. Kira-kira konflik yang kemudian bisa menggairahkan teman-teman untuk menulis. Tadi kan konfliknya adalah semakin langkanya bahan untuk membuat keramik. Ternyata itu tidak menjadi passion teman-teman gitu, tidak membuat teman-teman bergairah menulis. Ubahlah konfliknya yang kamu kira-kira teman-teman lebih bersemangat untuk menuliskannya. Misalnya justru ada keramik yang sangat artistik, yang sangat bagus, hasil buatan si pengrajin keramik, yang harganya sangat tinggi gitu, tetapi pada suatu hari hilang. Nah, keramik ini misalnya keramik yang sangat bernilai gitu, suatu hari hilang dari rumah seorang yang sangat kaya gitu misalnya, atau dari museum, atau dari, pokoknya hilang intinya keramik yang sangat mahal dan berharga ini. Nah, si pemilik lalu meminta bantuan jasa dari detektif partikelir misalnya gitu, detektif swasta ya, yang ternyata kelompok detektif ini sudah sangat terkenal di kota itu, dan mereka terdiri dari para remaja yang sangat cerdas. Mereka memang sangat hobi misalnya mengungkap dan menyelidiki kasus-kasus tertentu. Mereka bekerja dengan otaknya gitu untuk memecahkan kasus, karena misalnya hilangnya keramik ini tidak bisa dipecahkan lewat bantuan siapapun. Lalu si pemilik menyewa kelompok detektif partikelir ini, yang anggotanya terdiri dari para remaja yang sangat cerdas. Nah, merekalah yang kemudian akan mengungkap kasus hilangnya keramik ini. Nah, ternyata sesudah mengubah konflik, teman-teman jadi lebih bergairah dan bersemangat dengan menuliskan cerita itu, karena konfliknya, imajinasi kalian sebagai remaja, sebagai kaum muda itu terasa lebih relate gitu dengan cerita, sehingga kalian bisa terus mengembangkan imajinasi. Nah, sesudah itu sama, buatlah sebuah alur, sebuah plot atau aransemen, apa yang akan terjadi sejak keramik dinyatakan hilang. Lalu ada kelompok detektif partikelir atau detektif swasta yang terlibat untuk mengungkap kasus itu. Bagaimana mereka bekerja, apa yang mereka lakukan, dari mana mereka harus mulai mengungkap kasus, dan seperti apa nanti pada akhirnya. Nah, ternyata ini yang lebih menggairahkan teman-teman. Maka itulah yang kemudian kita buat plotnya, alurnya, aransemennya ya. Atau mungkin teman-teman yang lain lebih tertarik dengan cerita-cerita yang lebih bernuansa horor misalnya, atau thriller. Nah, konfliknya aja masukkan. Yang senang dengan bernuansa horor, misalnya ada satu keramik yang sangat mahal, tetapi siapapun yang mendekati keramik itu tiba-tiba mengalami semacam ketakutan atau mengalami halusinasi seperti melihat sesuatu yang mengerikan gitu. Nah, penyebabnya apa? Apakah keramik itu memang dibuat dengan cara tertentu, atau keramik itu ternyata menyimpan relasi dengan alam lain gitu misalnya, karena gambar di keramik itu atau karena bentuknya yang menyebabkan dia terhubung, relate dengan dunia lain gitu, alam lain gitu. Nah, sehingga teman-teman lebih bergairah gitu. Nah, kembangkanlah cerita itu. Nah, jadi buat aransemennya, buat plotnya. Jadi ketika kita seperti tidak bersemangat atau imajinasi kita nggak bergerak untuk meneruskan cerita, jangan buru-buru pindah ke tema lain, tapi ubah konfliknya. Nah, itu udah ada beberapa contoh ya. Tadi konfliknya adalah langkanya bahan ya untuk membuat keramik. Ini untuk teman-teman yang biasanya punya concern terhadap isu-isu lingkungan hidup misalnya, atau dengan hal-hal yang berbau sosial gitu. Teman yang lain kemudian cenderung kepada dunia fantasi. Itu yang kemudian konfliknya berupa keramik yang sangat mahal hilang, lalu si pemilik keramik menyewa sekelompok detektif swasta yang anggotanya remaja. Yang lain lagi misalnya justru memilih konflik
di mana arah cerita bisa berbau horor. Bahwa keramik yang sangat mahal ini disimpan di sebuah museum, tetapi siapapun orang yang mendekatinya kemudian akan mengalami hal-hal yang irasional, berhalusinasi atau mengalami ketakutan. Tetapi mengapa? Ingat, di dalam konflik harus dibangun sebab akibatnya. Ada apa kok keramik ini membuat orang merasa ketakutan? Mungkin gambar di keramik itu, atau ada bahan yang tanpa sengaja ikut serta ketika membuat keramik, yang bahan itu kemudian memiliki hubungan dengan dunia lain, dunia mistis gitu misalnya. Nah, jadi bergantung dengan kecenderungan dan selera teman-teman. Jadi jangan buru-buru dulu ya. Nah, kalau konflik sudah diubah-ubah juga masih rasanya nggak memancing gairah kita, pilih kata benda lainnya, jangan repot. Tetapi kalau kamu misalnya gampang putus asa terus berpindah-pindah, ya kamu nggak akan nulis-nulis nanti. Bertahan dulu sampai kamu kemudian punya ketertarikan, apa gairah kamu untuk menulis lebih besar. Nah, kita perhatikan coba misalnya kita bermula dari keramik, tetapi sesudah kita masukkan konflik, ada keterlibatan kelompok detektif swasta yang anggotanya remaja. Dan kemudian cerita kita justru berkembang mengenai kerja para detektif ini, bukan mengenai keramiknya. Begitu juga dengan yang membawa isu horor gitu atau bernuansa horor. Ceritanya kemudian lebih banyak berkembang mengenai hal-hal yang mistis, magis gitu. Nggak apa-apa gitu, berarti keramik ini hanyalah pemicu. Hanyalah pemicu bagi berkembangnya imajinasi kita, ide kita. Nah, ini cara menggali dan mengembangkan ide di dalam menulis. Sesudah misalnya ide sudah dapat, sudah kita kembangkan dalam bentuk alur atau plot atau aransemen, jangan buru-buru menulis dulu. Sisakanlah waktu untuk menentukan karakter. Karakternya siapa saja dalam ceritamu itu, dalam prosamu atau dalam cerita pendekmu itu. Bukan cuma namanya, ya di samping namanya, usianya, terus ciri khas si karakter ini seperti apa, wataknya gitu misalnya. Dan keahliannya, spesifikasi si karakter apa, misalnya dia cukup ahli di bidang IT, karakter yang lain cukup ahli di bidang paranormal, karakter yang lain misalnya cukup jeli dalam menghubungkan data-data sehingga bisa mengungkap sebuah misteri. Nah, karakter-karakter ini kamu tentukan dulu siapa, berapa usianya, apa kekhususannya, kekhasannya di dalam ceritamu ini. Bisa jadi kekhasannya juga keberaniannya atau wataknya yang sangat tekun dan gigih gitu. Itu. Nah, bisa juga kamu karakter dalam ceritamu ini, tokoh-tokohmu ini kamu ambil dari karakter orang-orang yang memang hidup, yang menurut kamu cocok untuk ada di dalam cerita kamu. Bisa temanmu, bisa pamanmu, bisa pakdemu, mbahmu, atau ayah, papahmu, ibumu, budemu, bibimu, atau tetanggamu, atau gurumu yang menurutmu karakter-karakter ini kayaknya pas gitu hadir dalam ceritamu. Tetapi di dalam ceritamu, ya kamu harus menjadikannya karakter yang fiktif gitu ya, karakter imajiner, namanya dan lain sebagainya, itu harus kamu tentukan. Hanya kamu mengambil persamaan karakterisasinya ini. Nah, sesudah karakter-karakter yang akan kamu gunakan ini cukup, barulah kamu mulai menuliskan ceritamu. Nah, kita menemui masalah lagi. Biasanya untuk memulai menulis cerita ini ada banyak teman yang kesulitan gitu. Dari mana memulainya? Bagaimana memulainya? Tetapi kalau teman-teman sudah membuat aransemennya, alurnya, plotnya, teman-teman tahu misalnya, oh pertama ini cerita dulu tentang ada seorang pengrajin keramik yang dengan keahliannya selalu melahirkan keramik yang sangat berkualitas. Nah, pertama kalian bercerita tentang itu. Di antara karya-karyanya itu ada satu yang kemudian paling mahal dan dikoleksi oleh orang yang paling kaya di kota itu misalnya. Berikutnya masuk ke bagian keramik itu tiba-tiba dikabarkan hilang. Hebohlah seluruh kota.
Nah, jadi dengan adanya aransemen ini juga karakter-karakter kita bisa mulai membantu kita atau memudahkan kita dalam menulis. Selain itu, dengan aransemen yang kita buat ini, kita terbayang karakter atau tokoh-tokoh siapa saja yang akan terlibat di dalam cerita kita. Misalnya tadi yang hilangnya keramik yang sangat mahal itu berarti ada si pembuat keramik, ada si kolektor keramik tokohnya. Lalu ada sekelompok detektif swasta yang remaja gitu. Nah, siapa saja mereka? Mungkin 3 orang, 5 orang. Nah, ini kemudian kamu buat apa, sketsa. Nggak mesti dalam gambar sketsa itu, tetapi kecuali teman-teman yang hobi menulis manga atau anime, berarti dia gambar dalam bentuk gambar. Tetapi tentukan dulu usianya, cirinya. Nah, artinya ini akan membantu kita untuk bisa menulis. Perhatikan bahwa semakin spesifik kamu memberi ciri kepada karakter, maka dia akan semakin kuat di dalam ceritamu, dan pengaruhnya juga kepada keseluruhan cerita itu akan semakin menarik. Nah, ketika ini semua sudah teman-teman tentukan, mudah-mudahan ini akan membantu teman-teman di dalam menulis. Saya kira itu dulu sesi kita kali ini. Jadi soal menggali ide, mengembangkan ide, menentukan karakter, lalu mulai menulis. Selamat mencoba, terima kasih, semoga berhasil. Salam.